Ansu Fati adalah fenomena baru di kubu Barcelona. Anak berusia 17 tahun yang kini memperkuat skuad utama Blaugrana. Tidak banyak yang mengetahui kalau Ansu Fati punya masa kecil yang cukup sulit. Ia bahkan harus pergi ke negara asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Bapaknya bekerja begitu keras untuk memenuhi kebutuhan Ansu Fati saat masih kecil. Cetak Gol akan mengulas cerita-cerita menarik seorang Ansu Fati sebagai berikut. Barcelona dikenal kerap melahirkan bintang sepak bola baru. Jika dulu ada Lionel Messi, kini ada Ansu Fati. Usianya baru 17 tahun, namun pemain kelahiran Guinea-Bissau ini sudah menjadi topik hangat penggemar sepak bola dunia. Untuk musim ini, Ansu Fati mengisi lini depan raksasa Katalan. Diberi kesempatan untuk bekerja sama bersama Lionel Messi, Antoine Griezmann, dan Philippe Coutinho. Pada pertandingan pertama Barcelona melawan Villarreal, Ansu Fati sukses menyumbang 2 gol untuk Barcelona. Berpotensi menjadi mesin gol milik Barcelona, wajar jika Ansu Fati dikaitkan sebagai penerus Lionel Messi. Di video kali ini, Cetak Gol akan coba merangkum cerita menarik dari Ansu Fati sebagai berikut. Korban perang saudara dan kudeta militer. Ansu Fati lahir pada 31 Oktober 2002 di Bissau, ibu kota Guinea-Bissau, Afrika Barat. Saat lahir, Ansu Fati sudah punya seorang kakak. Beberapa tahun berikutnya, ibunya melahirkan 3 anak lagi. Tidak ada masalah soal hubungan keluarganya. Masalah baru datang karena dia lahir di salah satu negara yang paling miskin di dunia, Guinea-Bissau. Sebagai informasi, Guinea-Bissau adalah salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang paling rendah. Negara ini juga punya populasi penduduk sekitar 1,6 juta jiwa saja. Jumlah penduduk yang sama dengan populasi penduduk di Jakarta Barat di tahun 2010. Mirip secara jumlah penduduk tidak membuat keduanya mirip secara kesejahteraan dan keamanan. 4 tahun sebelum Ansu Fati lahir ke dunia, perang saudara pecah di Guinea-Bissau. Perang ini baru berakhir pada 2003 setelah Ansu Fati berusia 1 tahun. Seperti perang-perang saudara di Afrika lainnya, perang itu baru bisa dihentikan oleh kudeta militer. Agresi militer tentu membuat keadaan negara semakin diambang kehancuran, terutama dalam segi kesejahteraan. Saat itu situasinya sangat mencekam. Tidak banyak yang bisa dilakukan di negara terpuruk itu, bahkan untuk sekedar hidup yang berkecukupan. Makan makanan bergizi dan mendapatkan air bersih pun sulit untuk terwujud. Ayah Ansu Fati yang mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya langsung bertolak ke Portugal untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Perjuangan penting sang ayah. Sang ayah, Bory Fati, pergi ke Portugal untuk banting tulang mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Tiba di Portugal, Bory Fati mencoba peruntungannya sebagai pemain sepak bola kasta rendah. Namun sayang, karirnya tidak berjalan sesuai rencananya. Tersiar kabar bahwa sebuah kota di Spanyol, Marinaleda, menawarkan ladang pekerjaan kepada para imigran. Mungkin inilah garis takdirnya. Tanpa pikir panjang, Bory langsung menuju Marinaleda dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan keluarganya. Lagi-lagi nasib belum berpihak kepada Bory. Bukannya mendapat kehidupan yang lebih baik, keadaan Bory sekeluarga justru semakin parah. Ia malah luntang-lantung tidak jelas seperti mengumpulkan zaitun gelas-gelas kosong di klub malam hingga menjadi kuli yang membangun rel kereta. Secercah harapan akhirnya menimpa sang ayah dari Ansu Fati. Beberapa bulan berlalu, ia dipanggil oleh wali kota Marinaleda untuk bekerja sebagai seorang supir pribadi wali kota. Memang menjadi supir tidak membuatnya langsung kaya raya, tapi setidaknya sudah lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya.
Bekerja menjadi supir pribadi membuat kerendahan hatinya terlihat oleh pejabat nomor 1 di kota Marinaleda. Sang wali kota kemudian berbaik hati memerintahkan Borry untuk memboyong keluarganya termasuk Ansu Fati ke Spanyol. Doa seorang bapak. Darah sepak bola seakan mengalir dalam diri Ansu Fati. Sang ayah, Borry Fati, pernah berprofesi sebagai pemain bola di Guinea Bissau. Gagal mewujudkan mimpi sebagai pemain profesional membuat Borry memberikan nasihat. Dia menasihati putranya termasuk Ansu Fati untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Ia berharap anak-anaknya bisa melanjutkan mimpinya yang belum tercapai. Nasihat sekaligus doa itu akhirnya terkabul dalam waktu singkat. Ansu Fati, Brahima Fati, hingga Miguel Fati, ketiganya menekuni sepak bola dan bergabung dengan Akademi La Masia. Dari ketiganya, hanya Ansu Fati yang berhasil menembus skuad utama Barcelona. Brahima Fati yang bergabung lebih dulu mengalami nasib yang kurang baik. Ia gagal menembus skuad utama dan kini hanya bermain untuk CD Calahorra, sebuah klub yang berlaga di Divisi 3 Liga Spanyol. Sedangkan Miguel Fati yang termuda adalah sahabat serta rekan satu tim dari Thiago Messi, anak dari seorang Lionel Messi. Sampai sekarang, keduanya menempa kemampuan di Akademi La Masia. Kedekatan Miguel dan Thiago juga berdampak oleh hubungan baik antara Ansu Fati dan Lionel Messi. 2 kali patah tulang. Tidak banyak yang tahu kalau Ansu Fati pernah mengalami patah kaki pada usia 13 tahun. Ini menjadi momen terburuk dalam karir sepak bolanya, membuat Ansu Fati harus menepi dari lapangan selama hampir 1 tahun. Setelah setahun melawan cedera yang mengerikan, Ansu Fati kembali dimainkan. Ia digabungkan ke tim Juvenil A Barca. Posisinya juga berubah dari yang sebelumnya penyerang tengah menjadi sayap kiri. Pada tahun 2015 akhir, Ansu Fati kembali mengalami patah tulang. Kali ini datang dari tackle keras bek Espanyol, membuat Ansu Fati mengalami cedera patah tulang dan fibula di kaki untuk kedua kalinya. Cedera ganda ini menjadi titik balik karir Ansu Fati. Bukannya menyerah, tekadnya justru semakin kuat. Ia punya semangat sembuh demi menunjukkan penampilan terbaiknya. Diberikan sepatu oleh Victor Valdés. Setelah debut senior Ansu Fati di Barcelona, Victor Valdés mengaku tidak terkejut melihat penampilan Ansu Fati. Mantan kiper Barcelona ini adalah pelatih Ansu Fati dalam tim Juvenil A Barca. Valdés membagikan ceritanya ketika membelikan sepatu baru untuk Ansu Fati. Saat itu, ia meminta Ansu Fati untuk membawa sepatunya. Alangkah terkejutnya Victor Valdés melihat sepatu milik anak asuhnya. Mantan kiper Barcelona itu menganggap sepatu Ansu Fati benar-benar tidak layak digunakan dan bisa membawa bencana. Menurut Valdés, orang awam pun tidak akan mengira kalau itu adalah sepatu. Dari perkataan tersebut juga menggambarkan jika sepatu Ansu Fati saat itu sudah rusak parah. Rupanya Victor Valdés tersentuh hatinya. Dia langsung mengajak Ansu Fati untuk membeli beberapa pasang sepatu baru. Siapa yang sangka, seorang anak yang pernah ia belikan sepatu kini menjadi andalan di lini depan tim yang pernah ia perkuat. Kisah Ansu Fati mengajarkan kita kesuksesan bisa diraih dalam kondisi apapun, baik kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Belajarlah dari anak 17 tahun bernama Ansu Fati, anak miskin korban perang yang menembus skuad utama Barcelona di usia 16 tahun. Like, subscribe, dan share video ini untuk membagikan inspirasinya ke teman-teman kamu.